untuk hari ini kita kita memulai dengan materi subjek verb agreement atau yang biasa disebut concord ya di beberapa textbook. Nah, jadi untuk subjek atau verb agreement mungkin kita pernah mengenali ya kalau misalnya he talks bukan he talk ya dan she has bukan she have. Ini ada beberapa aturan mengenai subjek verb agreement atau concord. Yang pertama dalam simple present tense. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini simple present tense kan kalau kalau strukturnya kita mengenalnya subjek ditambah verb satu atau verb satu yang ada s-nya. Nah, misalnya kalau Ya, sudut pandangnya orang pertama ya, orang pertama tunggal misalnya saya. Nah, itu kata kerjanya tetap dalam bentuk normal. I love. Kalau misalnya orang pertama jamak, misalnya we. Nah, we itu tetap sama ya, tidak memakai s. Begitu juga dengan you ya. You juga tidak memakai s ya. Jadi kalau misalnya yang betul adalah misalnya you do bukan you does. Yang betul you do bukan you does. Nah, kapan kita pakai s? Nah, kita pakai s, panduannya adalah ketika dia adalah orang ketiga tunggal ya. Misalnya he, she dan it ya. Nah, ketika kita ketemu he, she atau it, itu kita barulah verbnya kita tambahkan s. Ini khusus untuk simple present tense. Jadi simple present tense untuk jenis verbnya pakai s atau tidak itu bergantung pada jumlah subjeknya. Apakah tunggal atau jamak ya. Nah, kalau they itu nggak pakai s, teman-teman. Nah, ini khusus untuk simple present. Makanya kalau misalnya nih, Kak, tapi kalau misalnya ada kalimat he doesn't know, Kak, bukannya kenaunya harusnya pakai s ya? Jadi begini ya, teman-teman. Ini untuk kalimat negatif simple present, es-nya sudah diwakilkan oleh does ya. Jadi does yang ditambah not ini sudah mewakili verb yang ada s-nya. Kemudian kenaunya karena sudah ada s, maka kembali ke bentuk asal atau verb satu. Nah, contohnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Mungkin ada yang mau nanya lewat kolom chat. Oke. Nah, ini ada beberapa panduan ya. Kalau seandainya konsep tadi masih bingung, nah di sini kita ada beberapa kriteria apakah predikatnya atau verbnya pakai s atau tidak. Khusus untuk simple present doang, tapi ya. Kalau misalnya subjeknya, kalau misalnya subjeknya he, she, it, ya, atau satu ya, atau satu orang. Nah, misal katakanlah subjeknya nama orang, misalnya Mister Johnny. Nah, Mister Johnny itu go apa ghost, teman-teman? Nah, Mister Johnny kan kata gantinya he ya, satu orang laki-laki. Nah, berarti Mister Johnny goes. Nah, seperti inilah contoh verb agreement untuk simple present. Ya, jadi Mister Johnny goes. Tapi kalau misalnya subjeknya, Kak, ini subjeknya nggak he, she, it, atau one, Kak. Misal, katakanlah subjeknya misalnya parent. Nah, ini parent, ya, kita mungkin kiranya, Kak, parent kan artinya orang tua, Kak. Orang tua bukannya dua, Kak. Begini ya, kalau parent yang dimaksud adalah bapak ibu, ya, itu parents, ya.
parent itu berarti orang tuanya hanya satu, ya teman-teman. Jadi kalau misal parent nggak pakai S belakangnya, nah itu berarti merujuk pada satu orang. Begitu juga dengan student. Nah, student kalau nggak ada S-nya, berarti dia merujuk pada satu satu orang. Jadi misal yang betul student receive atau student receives, teman-teman. Kira-kira yang mana? Coba. Yang betul student receive atau receive? Ada yang mau jawab lewat kolom chat? Berdasarkan konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira kalau student receive apa receive? Nggak ada S-nya ini loh, studentnya. Nah, jadi karena studentnya di sini nggak ada S-nya, itu kita menjawabnya receive. Receives ya, pakai S. Karena student tanpa S belakangnya merujuk pada satu orang siswa. Jadi seperti itu ya konsepnya teman-teman, jangan tertukar. Ya. Begitu juga untuk rule nomor 3, Kak, saya masih suka bingung nih Kak, antara misalnya kalau ada anybody, anyone, each, either, everybody, everyone, everything, neither, no one, someone, atau something Kak. Nah, ini kita bingung Kak, antara dia pakai plural atau singular. Ya, misalnya verbnya pakai S atau enggak Kak. Karena karena saya tanya siswa saya, nah itu mereka keliru karena dikira kalau anyone itu setiap orang. Nah, berarti kan banyak. Tapi sebenarnya ini masuk ke singular indefinite. Yang mana mereka ini sebenarnya masuk ke singular atau kata kata ganti orang tunggal ya. Tapi indefinite. Jadi kalau aturannya ada anybody, anyone, each, Belum either, punyanya itu. everybody, everyone, everything, neither, no one, someone, atau something. Nah, kita verbnya pakai S belakangnya. Jadi yang benar, misalnya, everyone hates. Everyone hates Monday. Ya, jadi yang betul, verbnya itu ada S-nya belakangnya. Gitu. Everyone hates Monday. Jadi pakai S karena everyone dihitungnya adalah setiap orang dalam satu kelompok. Nah, makanya itu dia masuk singular indefinite. Jadi moga-moga habis ini nggak ada yang keliru lagi ya untuk apakah anybody, anyone, something itu pakai S atau tidak. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah jelas? Kalau ada yang mau nanya lewat kolom chat nggak apa-apa kok. Kolom chat terbuka untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, nah kita lanjut. Tapi kalau misal subjeknya tidak masuk ke kata ganti orang ketiga tunggal, kata benda tunggal, ya singular, atau nggak masuk ke singular indefinite, nah, berarti dia pakai bentuk aslinya atau verb satu nggak diapa-apain. Saya kasih contoh nih, misalnya parents teach their child, ya, parents teach their child. Sorry, parents teach their children. Nah, di sini kenapa parents itu kita menggunakan teach bukan teaches? Begini teman-teman, karena parents ada S-nya. Nah, berarti itu dua orang, bapak sama ibu. Kalau parent nggak pakai S, seperti yang saya katakan tadi, itu satu orang saja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu aturan untuk simple
aturan untuk simple present tense ya. Di sini hanya ditulis present tense, ini untuk simple present. Oke. Nah, ketika ketika kita misal dihadapkan kadang-kadang ada soal yang seperti ini. High levels of pollution cause damage to respiratory tract. Nah, kita ya, kita di sini harus mengetahui subjek aslinya. Nah, subjek aslinya kita kalau misalnya keliru mungkin ngira kak kok Costa bukannya subjek aslinya pollution. Nah, ini jadi sebenarnya subjek aslinya adalah levels ya, tingkat. Nah, nanti dijelaskan lagi dengan adanya adanya kata kata depan of pollution. Nah, jadi of pollution ini hanya ibaratnya penjelas. Subjek aslinya ada di levels. Nah, levels ini kan ada S-nya. Nah, berarti kan ada lebih dari satu tingkat. Berarti verb-nya itu nggak pakai S. Jadi causes. Jadi pastikan ya, pastikan untuk kata kerja agree with its subject. Nah, sesuai dengan subjek aslinya, bukan bukan kata di tengah-tengahnya. Nah, yang di sini ditandai dengan adanya of ya. Jadi seperti itu teman-teman. Azas kedua adalah with subjects join with or nor neither. Nah, jadi kalau subjeknya ya. Nah, kalau subjeknya disatukan dengan or, ya kemarin kita belajar konjungsi or ya. Nor, either atau neither. Nah, ini konjungsi yang ibaratnya untuk salah satu alternatif atau tidak keduanya. Jadi, ketika kita pakai or, kita kita untuk verb-nya atau kata kerjanya itu bersesuaian dengan bagian dari subjek yang paling dekat ke predikatnya. Makanya di sini pakainya is. Kak, kenapa nggak are, Kak? Kenapa nggak are? Kan di sini ada driver license sama credit card. Bukankah ada dua barang? Jadi begini, kalau ada or, itu kan kemarin kita belajarnya untuk alternatif. Kalau alternatif berarti salah satunya. Artinya apa? Artinya objek yang subjek yang paling dekat ke predikatnya itu yang dipakai. Jadi satu aja yang dipakai si credit card. Karena posisinya paling dekat ke verbnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin mau nanya, ada yang mau nanya lewat kolom chat? Oke, belum ada yang nanya ya? Oh, belum. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ketika kita ketemu neither nih teman-teman, hati-hati. Kalau di sini, ini ada kata kunci nor teman-teman. Jadi kita ambil yang subjek paling dekat dengan verb-nya. Nah, verb-nya di sini ada, yaitu were. Ya, verb-nya were. Tapi kalau ujian kan biasanya kosong, Kak. Nah, kalau ujian biasanya dikosongin, kita ambil yang paling dekat sama nornya, yaitu apa? The students. Nah, kalau the students kan ada S-nya, berarti banyak. Maka kita tidak mengisi was. Loh kok jangan was, Kak? Karena was itu untuk singular. Ya. Nah, was itu untuk singular ya, atau subjek yang tunggal. Kalau jamak pakainya were, ditandai dengan adanya s di subjek. Jadi ingat teman-teman, kalau ada konjungsi or, nor, neither,
eh, ada nor ya, utamanya ada or atau nor. Ambillah subjek yang paling dekat atau tepat sebelahnya nor atau setelahnya. Hmm. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini ada catatan teman-teman untuk beberapa indefinite pronoun ya. Kebanyakan ya, most indefinite pronoun kebanyakan itu dia singular teman-teman. Jadi anybody, each, everyone, nobody, somebody, anyone, either, everything, no one, someone, anything, everybody, neither, nothing, something. Nah, ini semuanya adalah singular, teman-teman. Nah, ini subjek aslinya adalah everybody. Kenapa everybody saja cukup sampai situ? Karena setelahnya ada relative pronoun atau istilahnya adalah kata ganti ya, kata ganti untuk penjelas ya. Who sign up for the snowboarding trip? Nah, ini hanya keterangan tambahan saja, teman-teman. Dia tambahan. Siapapun yang mana yang daftar snowboarding. Nah, itu hanya tambahan. Subjek aslinya everybody. Nah, kalau everybody ini masuk ke indefinite pronoun, jadi dia dihitung singular. Kok bisa dihitung singular, Kak? Nah, everybody adalah setiap orang dalam satu kelompok. Nah, kelompoknya yang dihitung. Satu kelompok. Makanya dia singular. Makanya dipakai was, teman-teman. Karena was adalah to be-nya untuk singular. Kemudian contoh kedua, everyone. Nah, everyone di sini adalah subjek aslinya. Jadi on the team-nya ini hanya tambahan ya. Setiap orang yang mana? Yang ada di tim. Nah, karena everyone jatuhnya single, maka verb-nya pakai S, supports. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi itu azasnya yang nomor 3 ya, yaitu treat more indefinite pronouns as singular. Kemudian yang keempat nih, teman-teman. Tapi kalau misal ada beberapa kata kerja indefinite, kata benda indefinite, misalnya all, any, ya, all, any, none, atau some. Ini bisa jadi dia singular atau plural. Tergantung apa? Tergantung kata benda atau kata ganti mana yang mereka tunjuk. Nah, contohnya, ini memang ada some ya teman-teman. Kalau some itu kan untuk menandai beberapa ya, beberapa benda. Tapi hati-hati teman-teman. Kita lihat ada kata benda di sini, luggage. Nah, luggage barang bawaan. Ini tidak ada S, ya, nggak ada S-nya. Berarti dia singular. Maka dari itu dia pakai was. Kemudian ini ada none, none of his advice. Nah, ini hitungannya advice nggak ada S-nya, nggak ada S-nya, berarti advice nasihatnya tunggal satu ya hitungannya. Maka dari itu verbnya bukan make sebenarnya, tapi makes. Ya, jadi dia pakai S. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini contohnya kalau plural misalnya gini nih, teman-teman. Some of ya, some of the children. Nah, kalau some of the children, ini kan the children plural ya, teman-teman. Children itu pluralnya dari child. Some of the children were playing. Nah, di sini kita pakai were kenapa? Teman-teman, kenapa kita tidak pakai was tapi justru pakai were? Lihat dulu kata bendanya. Kata bendanya di sini plural.
children. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lewat kolom chat atau sudah Alo. jelas? À, wait, wait, anh Doan. Iya, iya. Halo, ada yang mau nanya lewat kolom chat atau sudah jelas? Boleh konfirmasi ya. Jelas, Kak. Jelas ya, aman. Nah, kemudian begini, make the verb agree with its subject. Jadi verb ini sebenarnya mengikuti subjeknya, walaupun ya subjeknya sebenarnya ngikutin verb. Nah, karena di sini ada kata kunci children. Nah, kalau children children kan plural nih, teman-teman. Nah, children nih plural. Nah, berarti there-nya pakainya there are. Karena children itu adalah anak-anak tapi banyak. Ya. Jadi emang harus disesuaikan sama jumlah dari subjeknya. Apakah satu atau banyak. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nah, kata kata benda abstrak ya. Biasanya ini masuk kata benda abstrak atau abstrak noun ya. Jadi abstrak noun misalnya ya, abstrak noun atau kata kerja abstrak misalnya katakanlah economics, athletics, news. Nih, biasanya mereka hitungannya singular, jadi hati-hati. Makanya teman-teman, mungkin kalau bagian ini is-nya dikosongin, kita ngelihat tes statistik, wah ada S-nya nih, gitu ya. Wah ada S-nya nih, pasti pakai R. Nah, ternyata dia pakai is, karena dihitungnya dia adalah singular. Nah, kemudian kok bisa dihitung singular, Kak? Karena athletics, economics. Nah, ini merujuk pada satu keilmuan atau spesialisasi. Makanya, statistik itu kan ilmu statistika, ya. Nah, ilmunya berapa? Satu. Makanya, makanya sebenarnya dia dihitungnya singular. Misalnya, contohnya, mathematics. Ini kan salah satu cabang keilmuan matematika. Nah, itu hitungannya satu ilmu, satu keilmuan, satu keahlian. Makanya dia singular. Tapi kalau saintis, saintis ada S-nya. Ini hitungannya plural. Kok plural, Kak? Saintis kan orangnya. Nah, kalau ada S-nya, lah berarti orangnya banyak. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian azas nomor 7, teman-teman. Nama tempat, eh, jabatan, sorry. Nama jabatan, nama tempat, ya. Itu semua masuk ke dalam singular. Nah, misalnya lositis. Ini lositis, ini merujuk pada salah satu judul, ya. Salah satu judul atau nama tempat, ya. Tapi kayaknya ini lebih kepada nama saluran TV. Nah, itu kan berarti kalau nama saluran TV, hitungannya satu. Itu judulnya ya, satu itu. Kemudian hati-hati di sini, Delmonico Brothers. Nah, ini inorganic products and addictive remedies. Nah, ini kan berarti lebih kepada spesialisasi. Nah, berarti Delmonico Brothers ini adalah nama unit usaha. Nama unit usaha. Merujuk pada satu unit usaha itu sendiri. Jadi nggak dihitung dari brothers-nya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Jadi nama perusahaan tetap dihitungnya satu.
Misalnya Singapore Airlines, teman-teman. Singapore Airlines, biarpun airlines-nya pakai S, tapi itu merujuk pada nama satu maskapai itu sendiri. Itu Singapore Airlines-nya. Sampai sini ada yang mau nanya atau sudah paham semua? Oke, oke. Nah, kemudian nomor 8 nih. Nah, untuk poin nomor 8, jadi kata kata sifat sorry. Kata benda kolektif. Nah, kata benda kolektif itu adalah kata benda yang merujuk pada sekelompok orang. Misalnya tim, audience, penonton, crowd, keramaian, class, kelas. Nah, ini biasanya sih sebentar ya. Oke, ya lanjut ya. Jadi collective noun atau kata benda yang kolektif atau merujuk pada satu kelompok orang itu biasanya singular, teman-teman. Kecuali memang konteksnya atau artinya itu plural atau jamak. Misalnya yang singular. Nah, yang tunggal di sini the class respects the teacher. Nah, kenapa di sini the class-nya dihitungnya singular? Karena ini hitungannya adalah satu kelas. Ya, dia merujuk pada satu kelas. Kelasnya yang dihitung satu unit kelas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada kasusnya ketika misalnya ada kelas dihitungnya plural. Itu dia dihitung plural ketika mereka titik beratnya atau fokusnya adalah draw attention to the individual members of the group. Ya. Nah, berarti ini kan misalnya contohnya the class are debating among themselves. Nah, di sini themselves-nya merujuk pada isi kelasnya. Isinya kan lebih dari satu anak. Makanya, kalau memang maksudnya seperti itu, yang dihitung adalah class members, bukan kelasnya. Kalau kelas kan satu unit, sekelas gitu. Tapi kalau class members, itu adalah sekumpulan orang atau sejumlah orang yang ada di kelas. Anggota kelas gitu ya. Makanya dia dihitungnya plural. Makanya lebih baik diganti class members. Nah, class members baru benar pakai R. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau mungkin sudah jelas teman-teman? Ada yang mau nanya atau sudah jelas? Oke, sip. Kita mulai ya teman-teman untuk reviewnya. Nah, ini misal nomor satu. Nomor satu antara has atau have, kira-kira pakai yang mana? Nah, kita perhatikan dulu. Ini ada kata hubung ya, teman-teman. Ada kata hubung and. Atau ada kata hubung and, berarti dua yang dihitung. Ya. Yaitu your friendship sama your support. Nah, friendship atau pertemanan dan support
dukungan itu masuk ke dalam abstract noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Nah, jadinya ini friendship dan support ini hitungannya kita memakai have. Nah, kenapa kita pakai have? Soalnya di sini ada dua aspek yang disebut, yaitu friendship dan support. Kecuali your support doang, nah baru dia has. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, nomor dua ya. Nah, nomor dua, hati-hati sama yang namanya aposisi. Jadi teman-teman ketika mengerjakan soal, kemudian ada yang diapit koma, percayalah bahwa subjeknya nggak sepanjang sampai habis koma. Jadi yang di dalam koma ini namanya adalah apposition atau aposisi ya, yang merupakan sebenarnya di keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahannya adalah untuk memperjelas subjek yang ketika dihilangkan pun sebenarnya nggak apa-apa, gitu ya. Dia hanya fungsinya memperjelas, oh subjeknya siapa. Gitu. Subjek aslinya adalah yang sebelum koma, itu Hamilton Family Center. Nah, Hamilton Family Center ini kan nama dari sebuah unit usaha. Nah, unit usaha itu dihitungnya singular. Nah, karena dia dihitungnya singular, kata gantinya adalah it. Nah, kalau it pasti belakangnya ada s-nya, offers. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Apa sudah oke? Oke. Kemudian nomor tiga. Nah, nomor tiga, subjek aslinya adalah the main source, ya, the main source, ya. Karena di sini of income, ya, ini hanya keterangan tambahan, ya, penghasilan, gitu, dari penghasilan Trinidad. Nah, sebenarnya subjek aslinya adalah the main source atau sumber utama. Nah, ini source-nya nggak ada S-nya. Nah, karena source-nya nggak ada S-nya, maka kata gantinya adalah is. Ya. Jadi the main source-nya nggak ada S-nya, dihitungnya adalah singular. Maka dia menggunakan is. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 hati-hati teman-teman. Nah, nomor 4 di sini subjek aslinya adalah the chances, kesempatan of your being promoted. Ini hanya keterangan tambahan. Kesempatan apanya? Nah, ditambah deh. Kesempatan kamu dipromosikan. Nah, ini the chances. Ada S-nya. Nah, berarti plural dia. Dia merujuk pada lebih dari satu, ya, lebih dari satu hal. Nah, maka dari itu dia menggunakan are. Kemudian untuk nomor 5, teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Kita fokuskan ke a Pokemon card, ya. Ada kata benda a Pokemon card atau sebuah kartu Pokemon. Ayo pakai was apa were?
Silakan keluarkan Was. jawaban terbaik kalian. Di kolom chat aja nggak apa-apa. Pakai was, Kak. Pakai was ya. Oke, ada Ya, yang jawab was? Betul. Oh, was. Ya, jadi jawabannya adalah was. Nah, kenapa pakai was? Karena a Pokemon card ini dia masuknya singular noun atau kata benda tunggal. Kira-kira seperti itu. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita fokus ke nornya. Nih, ada nor. Jadi kita ambil yang paling dekat dengan nornya atau setelahnya nor. Itu his assistance. Nah, his assistance kan berarti berarti banyak dia. Nah, karena dia banyak atau lebih dari satu, itu kita menggunakan were. Oke, sampai sini apakah eh, ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Oke, kita lanjut di nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7 di sini subjek aslinya adalah many hours. Nah, kenapa subjek aslinya many hours? Karena at the driving range ini sebenarnya adalah keterangan tambahan ya. Many hours-nya atau jam yang banyak di mana? Oh, at the driving range. Di tempat golf. Nah, ini berhubung subjek aslinya adalah many hours, ya. Ini berarti jamnya lebih dari 1 jam, banyak jam gitu ya. Maka atas dasar itulah kita menggunakan have. Kita menggunakan have di sini. Selain itu kalau many, di sini kan ada many. Nah, many itu merujuk pada countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Contohnya hours. Nah, karena dia plural, ya pakainya have. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Boleh konfirmasi di kolom chat. Jelas, Kak? Alhamdulillah. Oke, coba nih teman-teman, misal nomor 8. Nah, nomor 8 kira-kira yang mana jawabannya? Pakai was atau pakai were? Saya bantu untuk subjek aslinya adalah a button. was nggak sih, Ya, Kak? Was. betul, a button. Sebenarnya subjek aslinya adalah the button. A button ya. Karena apa? Karena sebenarnya discovered in the soil of a city garden. Nah, ini sebenarnya sini ada koma karena ini nanti masuk ke materi selanjutnya yaitu participle participle as apposition ya atau participle sebagai keterangan tambahan. Nah, di sini kan discovered artinya ditemukan. Nah, ditemukan di tanah dan ditemukan di tanah dan taman kota. Nah, ini kan apa yang ditemukan di taman kota. Nah, itu kita merujuk pada subjek aslinya, itu a button atau sebuah tombol. Nah, jadi sebenarnya subjek aslinya yang saya tandain warna hijau, a button. Betul, jawab bos ya. Nah, kira-kira nomor 9. Nah, nomor 9 hati-hati ya teman-teman, ada keterangan waktu
berlapis-lapis. Ini dua lapis keterangan waktunya. Yang pertama ada every year, setiap tahun. Yang kedua adalah during the Midsummer Festival, festival pertengahan musim panas. Nah, ini ada dua lapis. Subjek aslinya ngumpet di sini, ya. Tuh, subjek aslinya the smoke of village bonfires. Tapi sebenarnya nggak sepanjang itu subjeknya. Subjeknya the smoke, ya. The smoke, asap. Itu kan merujuk pada satu asap yang sumbernya dari apa? Village bonfire atau pembakaran sampah, ya. Sorry, api unggun. Nah, ini subjek aslinya the smoke. Udah ketemu. Nah, the smoke nggak ada S-nya. Berarti apinya merujuk pada satu sumber. Kira-kira pakai S atau tidak, teman-teman? Tidak. Ini. The smoke. Nah, ini Iya. berarti pakai. Pakai Oke. ya, feels ya. Jadi yang betul feels. Jadi kita fokuskan ke the smoke-nya. Karena ini subjek asli. Jadi of village bonfire ini keterangan tambahan doang, ya, keterangan tambahan yang menyatakan sumber apinya dari mana. Karena of itu adalah preposition atau kata depan yang fungsinya adalah untuk nambahin, ya, nambahin aspek kepemilikan, nambahin informasi, ya. Berarti subjek aslinya the smoke, jawabannya feels. Sampai sini, eh, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau ada yang mau nanya atau mau konfirmasi udah jelas, boleh lewat kolom chat, nggak apa-apa ya. Kak, mau nanya Kak, Ya, silakan. kalau ada smoke itu dianya plural atau singular ya Kak? The smoke. Iya. The smoke itu merujuk pada satu api, ya, satu api, ya, singular. Kecuali konteksnya smokes, ya. Tapi biasanya kalau smokes itu dia masuknya jatuhnya udah verb, ya, yaitu merokok. Asap kan nggak bisa dihitung, ya. Asap nggak bisa dihitung. Berarti asap masuknya uncountable. Nah, untuk setiap benda yang uncountable, misalnya water, smoke, asap nggak bisa dihitung, maka dia selalu hukumnya adalah singular, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Kak, kalau feels itu dianya plural atau gimana ya maksudnya feels yang jawabannya itu? Feels ini predikatnya, ya, predikatnya. Jadi kita kan mempelajari tentang subjek dan verb agreement, yaitu kesesuaian antara subjek sama predikatnya. Nah, ini kan the smoke itu dia hitungannya singular atau kata benda tunggal. Yang mana kalau dia pakai pronoun atau kata ganti jatuhnya it. Nah, it kalau simple present, tahu dari mana simple present? Keterangan waktunya every year. Berarti tiap tahunnya berulang. Nah, kalau it untuk simple present itu dia verbnya menggunakan s. Makanya dia feels. Oh iya ya Kak, paham paham. Paham ya sampai sini? Iya. Oke. Sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 fokuskan perhatian teman-teman pada subjek yang saya tandai warna hijau. The story performers. Satu banyak. Were. Wah, betul ya. Ini banyak soalnya. Performers, ada S-nya. Merujuk pada banyak penampil. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya ya, teman-teman. Sampai sini sudah paham semua? Atau mungkin ada yang mau nanya lagi? Oh, udah jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah ini masalah sekarang masalah revisian ya. Nah, nomor satu, nomor satu yang salah kira-kira yang mana? Nah, kita cek ya.
subjek aslinya dari kalimat ini yang mana? Nah, kita cek subjek aslinya adalah one of the main reasons. Ya, one of the main reason berarti satu ya. Ini ada one-nya soalnya. Berarti merujuk pada satu dari sekian banyak alasan utama. Nah, berarti di sini kita tidak pakai are, teman-teman, tapi pakainya is. Alasannya apa? Ada one. Berarti satu dari sekian banyak alasan utama. Kalau satu kan singular. Iya, Kak. Oke. Kalau nomor dua, nah nomor dua kira-kira mana yang keliru? Nah, nomor Kak, dua kita izin Kak mati. nanya. Iya, silakan. Itu berarti yang dilihat itu one-nya ya, bukannya reasons-nya ya, Kak? Iya, one-nya hati-hati ya teman-teman. One of the main reason berarti kan konteksnya satu dari sekian banyak. Berarti satu apa? Singular. Fokus ke Iya, one-nya. Iya, betul. Kalau nomor dua, nah nomor dua ini fokus ke sininya. My interview with Dr. Cheng. Nah, interview ya, interview ya, atau proses wawancara saya dengan Dr. Chang. Nah, berarti kan ini satu peristiwa ya, satu peristiwa yaitu interview, interview saya. Nah, maka dari itu ini were kita ganti was. Hati-hati ini. Tapi ada yang nanya, Kak ini Dokter Chang orang lain juga Kak. Berarti dihitungnya dua orang. Oh tidak. Nah, ini fokusnya kita adalah my interview ya, my interview atau satu peristiwa wawancara saya. Makanya wordnya kita ganti was. Sampai sini mau nanya apa sudah jelas? Jelas, Kak. Oke. Oh, oke. Nah, berarti ini untuk materi materi subjek verb agreement sudah oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu gerund dan to infinitive ya. Oke, sebentar saya buka materinya dulu. Oke, teman-teman, kita kita masuk ke gerund infinitive ya. Nah, untuk gerund infinitive sebenarnya gini teman-teman, untuk gerund atau verb ing ya, intinya dia digunakan untuk menyatakan satu nama aktivitas ya. Misalnya swimming ya. Misalnya swimming, cleaning. Yang kedua adalah untuk menandai bahwa sesuatu ya, ya, sesuatu membuat, 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 sesuatu mem
kita merasa ya sesuatu membuat kita merasakan sebuah emosi ya atau sesuatu membuat kita merasakan sebuah perasaan misalnya confusing ya confusing kita kan taunya kalau confused itu artinya bingung ya teman-teman tapi kalau confusing misalnya contohnya this book is confusing. This book is confusing. Berarti buku ini membuat kita merasa bingung atau tidak paham. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Atau boring. Nah, kita kalau boring, misalnya this movie is boring. Nah, this movie is boring. Berarti that movie make us feel bored atau filmnya bikin kita merasa bosan. Gitu. Itu salah dua dari fungsi gerund. Kemudian infinitif. Nah, infinitif atau to ditambah verb satu ya. Ini wajib loh. Jadi setiap to biasa pakai verb satu, teman-teman. Misalnya to read, to understand. Nah, biasanya kalau infinitif itu digunakan untuk fungsi tujuan. Misalnya, I want to visit Bali. Nah, berarti di sini dia menegaskan tujuan ya. Tujuannya ingin untuk mengunjungi Bali. Itu penjelasan singkat dari gerund sama infinitif. Sekarang mari kita praktek nomor satu ya. Nah, nomor satu, nah nomor satu di sini kita perhatikan dia sudah ada predikatnya yaitu enjoys, menikmati. Nah, ini verb ya verb satu pakai s ya. My friend really enjoys. Nah, ini merujuk pada sebuah nama aktivitas ya. Merujuk pada sebuah nama aktivitas yaitu kegiatan membaca. Makanya dia dijawabnya adalah reading. Kak, kenapa tidak yang A, Kak? Nah, kalau yang A, contohnya misalnya begini, ya. He wants to read novel. Nah, berarti dia di sini menegaskan tujuan bahwa dia pengen atau bertujuan untuk baca novel. Kenapa nggak yang C? Lah yang C ini salah, salah grammar. Jadi setelah to infinitif, maksudnya adalah to berdampingan dengan kata kerja bentuk asli. Artinya no S is required, nggak pakai S. Kira-kira seperti itu untuk nomor satu. Ada yang mau nanya mungkin? Mau nanya Atau Kak, mungkin sudah jelas, boleh konfirmasi ya lewat kolom chat. mau nanya Kak, Oh, silakan. Kak, bukannya dia tuh kayak temenku itu benar-benar menikmati, berarti kan dia tuh bukannya dia tuh benar-benar pengen gitu Kak. Jadi bukannya harusnya pakai tuh gitu. Bukan ya, jadi dia di sini lebih kepada menyenangi sebuah aktivitas. Jadi enjoys di sini konteksnya adalah menggemari ya. Nah, kalau menggemari kan kita biasanya menggemari suatu nama aktivitas. Misalnya saya suka berenang. I really enjoy swimming gitu ya. Nah, ini kalau menggemari enjoys itu konteksnya adalah nama aktivitasnya. Nah, nama aktivitas diindikasikan dengan gerund ya, yang mana dia pakai verb ing. Misalnya swimming, reading ya, kalau di nomor satu ini. Kira-kira seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, halo? Lanjut Kak. Oke, lanjut ya.
Oke, nomor dua. Nah, nomor dua. Nah, ini gerund juga bisa digunakan untuk subjek. Ya, teman-teman. Jadi, tidak salah bila gerund ditaruh di depan. Ya. Jadi, jatuhnya memang kan gerund itu kata benda, ya. Kata benda yang berasal dari kata kerja ing untuk nama aktivitas. Maka jawaban yang tepat adalah getting enough sleep. Nah, tahu dari mana getting enough sleep ini bisa jadi bagian subjek? Karena di sini sudah ada predikatnya, itu is. Kak, kenapa tidak yang B? Karena kalimat ini lagi-lagi sudah ada predikatnya atau verbnya ya, yaitu is. Jadi dia tidak menggunakan is. Tidak menggunakan get. Lagi get ini juga verb dia atau kata kerja. Kalau getting, jadi kalau verb ing, teman-teman info aja, kalau verb ing nggak ada was, were, is, am, are, ya. Itu jatuhnya dia adalah verb gerund, ya. Kalau nggak ada was, were, is, am, are-nya. Nah, getting ini masuknya noun gerund. Saya mau paparin lagi syarat untuk subjek, ya. Syarat untuk subjek yang pertama dia noun atau kata benda, yang kedua adalah pronoun atau kata ganti orang atau benda. Nah, ini memenuhi syarat ini ya, memenuhi syarat yang A, ya. Ini masuk noun. Kalau C salah di mana? Eh, Kalau verb ing ada Hmm. yang namanya auxiliary macam auxiliary verb ya atau kata kerja bantu seperti was, were, is, am, are. Nah, itu jatuhnya udah verb. Masalahnya di sini, salahnya di is. Di sini juga udah ada predikatnya teman-teman, yaitu is. Sehingga yang kosong adalah noun atau kata benda yang sudah diwakili oleh pilihan A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Kak, Ya, kalau misal dia to get bisa Kak? kenapa? Kalau misal dianya to get gitu, bisa nggak di depan To Kak? get. Iya, Oke, to get ya. To get bisa ya. To get bisa, boleh, nggak apa-apa. Cuman ini tidak ada di opsi ya. iya Kak. Nggak ada di opsi. Kemudian nomor tiga. Nah, ayo nomor tiga, keluarkan jawaban terbaik kalian atau mungkin lewat kolom chat. Silahkan. Smoking bukan Kak? Smoking, betul. Ya, karena hanya ini satu-satunya yang statusnya adalah noun atau noun gerund. Kalau kita perhatikan, di sini udah ada predikatnya, itu is not allowed. Ya, tidak diperbolehkan. Ini verb. Ya, kata, ini kata ganti. Ya, verb. Predikatnya udah ada. Nah, smoke sama smokes, dua-duanya, ya, enggak dua-duanya sih. Nah, smokes ini jelas masuknya verb, ada s-nya. Kalau smoke ada s-nya, tadi yang saya bilang, itu jatuhnya verb. Ya. Soalnya smoke atau asap nggak bisa dihitung. Kalau yang A, kalaupun ini memang, ini bisa juga noun ya teman-teman, bisa kata benda juga. Cuman, smoke itu artinya asap. Kan di sini maksudnya merokok. Merokok nggak boleh di dalam ruangan. Gitu. Maka yang tepat adalah smoking, yang menandai aktivitas merokok. Soalnya kalau smoke doang artinya asap. Sampai sini ada yang hendak ditanyakan atau sudah jelas? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 kira-kira yang mana jawabannya teman-teman?
Dari To drink, betul. I love to drink a cup of tea. Ya. Nah, saya menyukai meminum, ya, minum teh. Nah, di sini kita kenapa tidak pakai B atau C? Kita mulai dari yang paling salah dulu ya, yaitu C. Jadi yang namanya to infinitive itu verbnya dalam bentuk asli semua, teman-teman. Sehingga penggunaan ing tidak dibenarkan. Kalau yang B, oke, kalau kita Miss, tapi kalau subject verb agreement, I pakai drink betul kok. Kalau I kan nggak pakai S. Ntar dulu. Di sini udah ada predikatnya. Kalau drink kan verb nih. Verbnya. Dan hanya dimaksudkan kalau memang predikatnya kosong. Ya, predikatnya emang predikatnya kosong, nggak ada predikat. Jadi subjek terus blast langsung objek. Tapi masalahnya di sini udah ada predikatnya, yaitu love. Ini kan verb. Jadi palingan kalau udah ada verbnya, diisinya di sini ini udah ada verb, terus di sini objek, palingan ditaruhnya apa? To infinitive. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? jelas Kak. Oke. Kak, Nomor 5, hati-hati, pastikan pastikan predikat benar-benar kosong kalau memang mau naruh verb. Nah, kalau nomor 5 kira-kira yang mana? watching bukan Kak? Oke, nih begini ya teman-teman. Karena yang ada afternya ini satuannya sudah beda, beda apa namanya beda, beda anak kalimat ya, beda klausa. Nah, jadi kalau yang udah after ini urusannya sendiri-sendiri ya. He gets home from school ya. Kemudian di sini ada yang namanya adverb of frequency. Nah, jadi gini teman-teman. Adverb of frequency digunakan untuk menyatakan seberapa sering ya, aktivitas tersebut dilakukan. Nah, ini kan berarti merujuk pada nama kegiatan. Ya. Nama kegiatan yang betul adalah Thomas usually watching TV. Mungkin kita tergoda, Kak, yang A ini gimana, Kak? Bukannya predikatnya kosong. Sebenarnya nggak kosong-kosong banget predikatnya. Ini ada gets. Paham sampai sini? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 fokus kita sebenarnya di sini, teman-teman. Ada dislike. Nah, berarti kan kalau tidak suka itu nama aktivitasnya. Misalnya, I dislike swimming, I dislike hiking gitu ya. Ini nama aktivitas, teman-teman. Oleh karena itu, untuk nomor 6 kita menggunakan working. Kalau pakai to work, konteksnya beda lagi. Saya kasih contoh, misalnya gini. Ya, I take bus, ya. I take bus to work, ya. I take bus to work earlier. Nah, di sini to work ini menyatakan tujuan. Nah, tujuan dia apa? Tujuan dia take bus. Tujuan dia naik bus supaya apa? Supaya bekerja lebih awal. Maksudnya begitu konteksnya. Lalu kenapa tidak yang C? Ya,
Kenapa tidak yang C? Nah, karena kalau like atau dislike, ya, biasanya dia dilengkapi dengan noun atau kata benda. Nah, kalau work, ya, work itu pekerjaan. Kalau konteksnya kata benda ya, karena work ini juga ada yang noun artinya. Tapi artinya pekerjaan. Sementara yang dimaksud adalah ini kan on holidays and weekends. Pada hari libur sama akhir pekan. Berarti kan dia tidak suka bekerja, bukan pekerjaan. Yang mana konteksnya sebenarnya lebih masuk ke yang A. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman atau sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Ya, guys, nomor 7. Ayo nomor 7 kira-kira yang mana, teman-teman? Pastikan pastikan kalau memang pastikan memang ada predikatnya ya. Jadi kita beneran subjek gitu loh. Walking, Kak. Iya, walking ya. Nah, kenapa bisa dia jawabannya walking? Karena begini, ini kalimat udah ada predikatnya, itu is ya. Sesimpel is to be nih, ini masuknya verb loh. Inilah kenapa kita tidak menjawab A atau C. Kenapa? Karena A atau C dua-duanya verb. Yang satu verb S, yang satu enggak. Sementara yang ini kosong depan, udah ada predikat, kemungkinan dia part of subject atau bagian dari subjek. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Biasanya kalau bagian subjek ngisinya kalau nggak kata benda, kata ganti. Kata ganti orang, kata ganti benda ya. Misalnya Ayu, Dewi, si It. Oke, itu nomor 7 ya. Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 kira-kira yang mana? To Harap eat. iya, to it. Oke, harap perhatikan bahwa di sini kita sudah ada predikatnya, itu like. Ini predikat aslinya ya. Berarti palingan, ini kan objek. Palingan kalau ini udah verb, udah objek, belas ininya pasti 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 kalau ada pilihan to infinitive, to infinitive. Apakah kamu suka? Suka untuk apa? Suka makan ya, suka makan makanan Italia. Saya mulai yang lain kenapa tidak memenuhi syarat? Dimulai dari yang paling salah, to eating. Ya namanya to infinitive, verbnya verb satu. Jadi penggunaan ing, ed, s tidak dibenarkan. Nah, kalau yang A, kenapa tidak yang A? Udah ada predikatnya. Ngapain gitu nambahin verb lagi? Ingat bahwa satu kalimat hanya punya satu predikat. Nah, ini makanya yang A nggak bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang 9. Nah, 9 nih pasti teman-teman sudah pada fasih dan mulai paham konsepnya. Kira-kira nomor 9 kalimat ini ada predikat aslinya atau tidak? Ada ya, think ya. Ini predikat aslinya di sini, think. Nah, I think that titik-titik a second language. A second language, bahasa kedua. Nah, di sini udah ada predikatnya. Maka kita tidak menggunakan A ya. Yang A salahnya di mana? Learn itu verb ya. Learn itu verb ya. Jadi kita tidak menggunakan verb lagi. Udah ada predikatnya soalnya. Kecuali predikatnya kosong. Yang C salahnya di mana? Kalau memang yang dimaksud to infinitive itu nggak usah pakai ing. Jadi langsung to learn aja.
Yang tepat si sayang B. Ya, I think that learning a second language is fun. Nah, learning di sini karena nggak ada is am are was were jatuhnya noun. Nah, setelah that biasanya adalah noun atau kata benda. Nah, ini kata bendanya learning bagian apa? Bagian objek. Soalnya subjeknya udah ada. Gitu. Itu I. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, 10. Oke, nomor 10. Kira-kira yang mana? Nih, 10 ada typo ya? Iya Kak, di divingnya. Driving harusnya. Tapi Driving, nggak iya. apa-apa lah. Dah, saya benerin. Nah, tapi jawabannya, ini kan kalau like atau dislike, itu kan pasti nama aktivitas ya. Ya. Nah, nama aktivitas, yaitu driving. Kalau konteksnya tuh drive, nah itu penggunaannya lain. Misalnya gini teman-teman. Ya, I asked to drive to Alabama. Ya, I asked to drive to Alabama. Saya bertanya atau minta izin. Minta izinnya untuk apa? Untuk tujuan nyetir, nyetir ke Alabama. Gitu. Itu beda karena ini kan tujuan ya. Kalau to drive lebih ke tujuannya. Yang C, salahnya di mana? Drives. Ini jatuhnya verb. Nah, masalahnya kalimat ini udah ada verbnya. Itu drives. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, 11. Ayo 11 yang mana? Cukup. I like to cook. Ya, I like to cook. Nah, sini sebenarnya ini konsepnya sudah cukup jelas, yaitu di sini like. Udah ada predikatnya. Nah, yang B sama C ini dua-duanya jatuhnya Kata verb. kerja. Ya, kata kerja dua-duanya. Sementara ini kalimat udah ada kata kerjanya. Ngapain gitu ya. Jadi, ya palingan, palingan kalau mau ya udah ada kata kerja tapi mau nambah ya to infinitif gitu. Nah, kemudian 12. Swimming. Iya, swimming ya. Nah, soalnya verb ini buat nama aktivitas ya. Nah, kenapa tidak yang B? Karena is not allowed ini predikat ngapain gitu. Ngapain? Karena ini udah ada predikatnya. Berarti sepanjang ini subjeknya. Nah, namanya subjek kan tadi syaratnya dua. Kata benda sama kata ganti orang ya. Nah, kalau yang A salahnya di mana? Kalau tuh memang tuh Tuh. infinitif, ya harusnya to swim aja. Ing-nya nggak usah. Nah, oke, paham sampai sini ya? Enggak Kak. Oke, 13. Wants to To, visit. to visit, betul. Nah, alasannya apa to visit? Karena begini, di sini verbnya adalah once, ya. Once, berarti dia menegaskan keinginannya untuk apa namanya? Untuk jenguk temennya.
Keinginannya, tujuannya apa? Oh, ternyata untuk menjenguk. Gitu. Ngapain ke San Francisco? Mau jenguk temennya. Kalau yang kita mulai dari yang paling salah dulu ya. B. Visits ini jatuhnya verb. Ngapain? Di sini udah ada verbnya, udah ada predikatif. Kalau yang C, visiting, itu nama aktivitas. Nah, contohnya misalnya gini. It can handle more visiting, more visit sih sebenarnya. Sebenarnya visits bisa juga noun ya, bisa juga noun. Artinya adalah kunjungan. Kunjungan, nah beda. Ini kan mengunjungi. Kalau yang C biasanya visiting, misalnya gini. Visiting a relative. Nah, visiting a relative nih nama aktivitas. Mengunjungi kerabat. Misalnya visiting a relative needs confirmation. Butuh konfirmasi. Oke, jadi seperti itu untuk nomor 13. Oke, kemudian nomor 14. 14, ayo. Ini pastikan predikat beneran kosong ya. Oke, supaya tidak mengecoh, jadi begini. Subjek kalimat ini yang mana? Subjeknya I. One of two cups of coffee, ini objek. Berarti apa yang kosong? Predikatnya mana? Gitu. Nggak ada predikatnya. Lah kosong Iya, ini. Berarti yang C, gathering. drink. Nah, itu ini masuk ke tadi subjek verb agreement ya, atau concur. Nah, kenapa tidak yang A? Nah, jadi to drink atau to infinitive tidak akan bekerja tanpa adanya verb asli. Contohnya gini, ya. Misalnya, I boil water to drink coffee. Nah, saya ngebus air untuk minum kopi. Nah, kalau kasusnya kalimat ini kan udah ada verbnya, boil, rebus. Tapi masalahnya ini predikatnya beneran kosong. Berarti nggak bisa. Yang B, salahnya di mana? Nah, yang B, salahnya ini gerund. Kalau nggak ada is, am, are, was, were, jatuhnya kata benda. Yang kosong kan kata kerja. Ini masalahnya nggak ada antara is, am, are, was, were. Kalaupun ada juga nggak sesuai tensisnya. Karena keterangan waktunya sangat jelas every morning, tiap pagi. Nah, berarti kan pakainya simple present tense. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya sudah jelas ya. Oke, nomor 15. Hati-hati ya teman-teman. Masalahnya kalimat ini dia tidak punya subjek. Do you, nih kalau ada do you ini biasanya pertanyaan untuk simple present. Ya, untuk simple present ini you subjek ya. Udah ada subjek, everyday langsung keterangan waktu. Yang kosong, ini beneran kosong predikatnya masalahnya. Harusnya predikat, do you exercise every day? Kalau yang A, kenapa nggak bisa? Karena di sini yang kosong bukan kata benda, tapi ya, tapi predikatnya. Masalah predikatnya beneran kosong ini.
Jadi harus diisi dengan kata bija. Astagfirullah. Sekarang gini ya, kalau yang C kenapa tidak bisa? Karena predikatnya beneran kosong. Kalau to exercise, misalnya gini, I prepare to exercise. Saya siap-siap untuk apa? Untuk olahraga. Nah, baru jelas. Masalahnya ini predikatnya kosong, jadi jawabannya B. Paham sampai sini? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Halo? Oke ya. Oke Kak. Nah, soal terakhir sebelum kita closing. Ayo 16, jawabannya yang mana? Pastikan predikat cycling, beneran kosong. Ya, pasti. cycling, Oke, cycling. Alasannya kenapa jawab cycling? Karena begini, teman-teman. Ini udah ada predikatnya. Is, ya. Udah ada is. Ini predikat. Berarti yang kosong, subjek. Nah, yang masuk subjek kan salah satu syaratnya adalah noun atau nama nama aktivitas atau nama benda, ya. Dan yang cycling ini dia memenuhi. Kalau yang A atau B, masalahnya ini dua-duanya adalah verb. Ngapain gitu? Karena kan di sini udah ada predikat. Masalahnya itu. Jadi eh, jadi seperti itulah untuk penggunaan gerund dan infinitif juga tadi concord ya. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun amin. salah teknis. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you.